kita akan coba membahas latihan soal dan tentang materi yang saya bahas sebelumnya, ya, kelarutan dan hasil kali kelarutan. Langsung saja soal yang pertama. Ini ada soal nih, yaitu kelarutan bimbal iodida dalam larutan bimbal nitrat 0,1 molar adalah diketahui KSP-nya PbI2 itu 1,6 kali 10 pangkat min 8. Seperti biasa dalam soal kalian harus menulis apa yang diketahui kan. Nah, yang diketahui seperti ini. Kemudian apa yang ditanyakan? Tadi ditanyakan adalah kelarutan PbI2 dalam bimbal nitrat 0,1 molar. Nah, cara menjawabnya seperti ini. Apa yang pertama kalian harus hitung? Yang pertama pasti tulis reaksinya, kemudian disimpulkan dia akan SS kayak kemarin, kemudian ternyata konsentrasi 0,1 molar, kemudian ion primalnya juga 0,1 molar. Setelah itu KSP kan seperti ini ditulis, ini adalah hasil kali ionnya ketika dapat jenuh. Kemudian ya langsung ditulis saja KSP sama dengan, nah waktu ini kan kita udah pelajari simbolnya S kan, jadi S dikali 2S kuadrat, lalu dimasukkan saja substitusi angkanya 0,1 itu sama dengan 10 pangkat min 1, kemudian 2S2 itu 2S kuadrat menjadi 4S kuadrat. Nah, jadi didapat kelarutannya adalah 2 kali 10 pangkat 4. Kemarin kita sudah bahas di materi ketika ditambahkan ion sejenis akan menurunkan kelarutan. Nah, kalau kelarutan dihitung pada larutan dapat jenuh itu dapatnya kurang lebih 10 pangkat min 3. Sekarang dapatnya 10 pangkat min 4. Berarti benar ya, penambahan ion sejenis itu menurunkan kelarutannya. Ingat kata kuncinya, penambahan ion sejenis menurunkan kelarutan. Lanjut soal yang kedua. Ini menghitung KSP pada larutan jenuh. Ya, itu diketahui pH-nya 10, kemudian ada basa LOH 2 kali, KSP-nya berapa? Berarti ketika jenuh berarti KSP sama dengan hasil kali ion kan, gitu aja. Seperti biasa diketahui itu pH 10 berarti konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 4 molar. Kemudian yang ditanya adalah KSP-nya. Lalu kita jawab, biasa tulis reaksinya SS 2S, ingat koefisien kan 2S di H. Lalu 2S itu kan ternyata di konsentrasi OH min tadi 10 pangkat min 4, 2S berarti 10 pangkat min 4, S nya berapa? Itu 0,5 kali 10 pangkat min 4 atau 5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian KSP nya sama dengan ya hasil kali ionnya, karena ini tepat jenuh atau larutan jenuh, maka seperti itu. Ya, kita hitung, kemudian kan S dikali 2S2 berarti 0,5 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 4 kuadrat. 10 pangkat min 4 dikuadratkan berarti 10 pangkat min 8 kan, 5 kali 10 pangkat min 13. Ya, itulah jawabannya dari KSP tepat jenuh. Lalu soal yang ketiga, tadi ngitung pH ya. Dari pH disuruh ngitung KSP. Sekarang dibalik, dari KSP atau dari kelarutannya saat dia jenuh, berarti nanti bisa ngitung KSP, disuruh nyari pH. Dibalik ini soalnya. Lalu diketahui apa? Kemudian yang ditanya pH-nya. Jadi S-nya segitu, pH-nya berapa? Nah, gimana cara jawabnya? Oke. Kembali bahwa ketika larutan jenuh itu di KSP sama dengan hasil kali ionnya itu sama dengan KSP. Maka yang bisa kalian lakukan adalah tulis reaksinya, kemudian simpulkan, berdasarkan SS 2S, lalu ketika kelarutan LOH-nya sangat 5 kali 10 pangkat min 4, maka 2S untuk menghitung konsentrasi ion OH-nya 2S sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Dari mana dapatnya? Ya, tadi aja 5 kali 10 pangkat 4 kali 2 kan, itu berarti 10 kali 10 pangkat 4 sama dengan 10 pangkat min 3.
Lalu udah ketemu konsentrasi OH minnya, kita tinggal hitung aja. 10 pekat min 3 itu adalah konsentrasi dari OH. Yang ditanyakan pH, kita bisa hitung pOH nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH min, nanti sama dengan 3, nanti pH nya 11. Simpel kan? Sebenarnya simpel kalau kalian mau pelajarinya pelan-pelan, menganalisisnya secara pelan-pelan. Lanjut, soal yang terakhir ini, prediksi apakah larutan tersebut ada yang dapat atau ada yang larut. Ini coba perhatikan soalnya. Sebanyak 200 ml larutan perak nitrat 0,02 molar masing-masing dimasukkan ke dalam dua wadah yang berisi dua jenis larutan yang mengandung ion bromida dan ion brom, Br- dan sulfat SO4 2- dengan volume dan molaritas yang sama. Ini ada kata kunci ya, volume dan molaritas yang sama. Jika harga KSP AgBr 7,7 kali 10 pangkat min 13 dan Ag2SO4 1,4 kali 10 pangkat min 5, maka yang akan terjadi adalah, ini memprediksi apakah ada yang mengendap atau tidak. Seperti biasa, tulis apa yang diketahui. Yang diketahui perak nitrat 0,02 molar sebanyak 200 mili. Kemudian tadi kata kunci ya, volume dan molaritas sama, berarti ion Br- juga sama, ion sulfat juga sama, KSP nya juga jelas banget di soal. Yang ditanya adalah mana larutan yang mengendap atau yang larut. Nah, apakah AgBr mengendap atau Ag2SO4 yang mengendap. Nah, cara menjawabnya berarti sama tadi, dari volume total. Ingat volume total karena dicampur kan, volume total 200 sama 200 jadi 400 ml. Dari ion konsentrasi Ag+ itu setelah dicampur menjadi 10 pangkat min 2. Gimana caranya? Awas nih, nggak bisa. Yang pertama kan itu jumlah mol, pasti kan dari jumlah mol dibagi dengan volume total ya dapat ketemu itu. Nah, ingat dari molaritas tuh kan, molaritas kan sama dengan mol dibagi liter. Berarti jumlah mol sama dengan molaritas dikali volumenya. Ingat ya. Jadi yang pertama misalnya Ag nitrat itu kan 0,02 molar. Kemudian volumenya 200, kali-kaliin aja kan, 4 milimol dapatnya. 4 milimol dibagi dengan 400 ml dengan 0,01 molar dari 10 pangkat 2. Ya, yang lain juga sama. Karena volumenya sama, jumlah molnya sama. Ya, lalu kalian menghitung KSP-nya. Nah, hasil kali ionnya. Untuk KSP AgBr itu kan karena sama-sama S. Nah, jadi S kali S kuadrat 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 sama 10,4. Kemudian KSP dari perak sulfat itu kan Ag-nya ada 2 ya, koefisien kalau kalian buat reaksinya itu ada 2 Ag+. Jadi itu sebenarnya kan ya, kita nggak hitung angka di depannya, sebenarnya 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kan benar, 1 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Dapatnya 1 kali 10 pangkat min 4 nanti. Jadi dapatnya 10 pangkat min 6. Jadi yang didapat adalah untuk AgBr mengendap apa tidak. 10 pangkat min 4 lebih besar daripada 7,7 kali 10 pangkat min 13. Pasti mengendap. Kemudian perak sulfat 10 pangkat min 6 itu lebih kecil daripada 1,4 kali 10 pangkat min 5. Jadi tetap larut.